Halo sahabat UMKM sekalian, pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi tentang bagaimana menentukan atau mengetahui bibit-bibit kelapa ganja entok. Semoga informasi atau pengetahuan ini bisa bermanfaat bagi sahabat-sahabat sekalian ya. Selamat menyaksikan. Yang pertama yang harus diketahui bahwasanya adalah bibit kelapa ganja mentok itu butiran kelapanya itu batoknya atau tempurungnya itu cenderung bulat, walaupun beberapa diantaranya yang kulitnya atau sabutnya itu ada yang lonjong, tapi bentuk batoknya itu tetap bundar ya, tetap bulat. Dan tunasnya para sobat tani, tunasnya itu cenderung hijaunya hijau muda, tidak terlalu tua. Karena yang tua kehitaman itu biasanya adalah kelapa lokal atau kelapa biasa. Dan untuk diameter dari kelapa ganja mentok itu sekitar 50 sampai 60 cm untuk diameternya. Tentunya banyak ukuran, tergantung satu tandan itu isi berapa butir. Kalau misalkan isinya sedikit, otomatis dia akan punya diameter yang lebih besar. Tapi kalau isi bertandanya banyak, biasanya dia akan kecil diameternya, begitu. Dan dari batang tunasnya itu terkadang juga kelapa ganja mentok itu punya warna yang agak kekuning-kuningan. Itu bisa kenapa? Itu biasanya pohon indukannya itu dicampur dengan kelapa gading, jadi dia terpengaruh oleh proses alamiah fotosintesis yang dibawa oleh serangga, lebah contohnya, dalam pengaruh proses fotosintesis tersebut. Jadi jadinya dia tidak selalu hijau, karena dia sudah terkontaminasi dengan kelapa jenis gading atau jenis kuningnya ya, begitu saudara-saudara. Contohnya seperti ini batangnya ini cenderung agak kekuning-kuningan. Gimana, kelihatan nggak? Kelihatan kan seharusnya. Nah, ini akibat dari pohon indukan yang tercampur dengan pohon induk kelapa gading atau kelapa yang kuning itu. Jadi bibitnya itu pengaruh, hasil kelapanya juga pengaruh. Nah, ini salah satu ilmu juga, bahwasanya jikalau para sobat petani ingin membudidayakan kelapa ganja mentok, itu sebaiknya satu lahan itu tidak boleh dicampur dengan kelapa jenis lain, harus full ganja mentok semua. Kenapa? Supaya hasilnya tidak terkontaminasi dengan jenis yang lainnya, begitu. Memang dalam situasi lapangannya sendiri, untuk mendapatkan bibit kelapa ganja mentok itu memang cenderung agak sulit di sini, maksudnya karena kelapa ganja mentok itu dikejar oleh atau dicari oleh para penjual kelapa muda. Nah, karena ukuran dari buah kelapanya itu yang pas dan
ukurannya sesuai dengan permintaan dari kelapa muda itu sendiri. Ukurannya itu tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil, jadi cocok untuk kelapa muda. Makanya kita biasanya ibaratnya saingan dengan penjual kelapa muda gitu. Penjual kelapa muda sekarang rata-rata sudah ke genja mentok. Jenisnya ada juga sih yang kuning gading itu ada, cuma kebanyakan sudah genja mentok semua. Ya, Bapak Ibu bisa melihat sendiri di sini semua genja mentok itu tunasnya hijau muda, tidak hijau tua, tidak terlalu tua tapi hijau muda. Itu ada beberapa yang kekuning-kuningan, itu memang terpengaruh dari jenis indukannya yang gading. Nanti kita lihat contoh pohon kelapa yang baru ditanam. Bibit genjah mentoknya yang umur 3,5 tahun penanaman mulai berbuah. Dan tingginya segini.